apa yang kamu jaga, menahan amarah, menahan dengan kesabaran penuh semua penderitaan dalam rumah, seperti pahala orang-orang baik. Suruh milih tadi. Min ayyi babin syi'ta. Ya, min ayyi babin syi'ta. Kenapa? Karena itu semacam sugesti positif untuk dia. Jadi itu akan jadi tenang selama harapan-harapan kita itu wujudkan bukan dengan perintah atau larangan, tapi dalam bentuk dan usul. Nafkah kan? Ya. Suami istri kok tidak bisa masak ternyata, GoFood lah. Ya, kita apa GoFood ini? Gitu kan, catering lah. Bisa, insya Allah. Ya. Gimana Bu? Cocok? Wah, cocok ya. Bentar, ada waktunya ibu-ibu ya, ada waktunya, tunggu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ma'asyiral ikhwan wal akhwat, Bapak Ibu, saudara-saudari, sholihin sholihat yang kami muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para jajaran pengurus takmir Masjid Raya Al-Hikmah, para pengurus forum kajian Ummahat Sapi dan sekitarnya yang mengadakan acara ini, para asatidzah, para kiai, para ulama, dan seluruh tokoh, juga seluruh yang hadir di kesempatan yang mulia ini yang tidak dapat kami sebut namanya satu persatu. Kita memohon kepada Allah semoga setiap langkah yang kita usahakan menuju tempat ini, setiap tapaknya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, menghapuskan dosa-dosa dan memudahkan jalan kita menuju surga. Amin Allahumma amin. Dan semoga duduknya kita di tempat ini dihitung Allah Subhanahu wa taala sebagai duduknya seorang hamba di taman-taman surga di dunia. Maka Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaunkan sayap-sayap malaikatnya, memasukkan as-sakinah, ketenangan dalam hati kita. Dan semoga setiap kita yang hadir di tempat ini namanya disebut Allah satu persatu dengan bangga di hadapan makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan, semoga Allah hidayah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sibukkan kita dalam kebaikan-kebaikan. Amin Allahumma amin. Salawat bertangkaikan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Senang dan bahagia tentunya hadir di tengah Bapak Ibu, ikhwan akhwat semuanya, yang semoga kita tidak hanya dikumpulkan di tempat ini, tapi juga perkumpulan ini nanti abadi sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa tema kita hari ini, Ustaz? Satu kata, 1000 cinta di rumah. Oke, Ustaznya nanya, Ustaznya ngetes saya ini ya. Yo, temannya Bu, satu kata di rumah kita. Ustaz, satu kata 1000 cinta di rumah kita. Ya, saya baru buka playernya tadi perjalanan ke sini. Ini apa maksudnya ini? Saya belum tahu maksudnya. Satu kata 1000 cinta ya. Ya, setidaknya kita akan membicarakan pada beberapa menit ke depan bagaimana mengusahakan agar rumah yang kita bangun, keluarga yang kita bina menjadi keluarga yang menghantar kita menjadi asbab Allah
mengkaruniakan kepada kita rahmatnya, dan dengan rahmatnya Allah izinkan kita semuanya sekeluarga sehidup sesurga. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada beberapa nasihat yang ditulis oleh banyak para ulama. Mungkin saya boleh sebutkan ada lebih dari 20 kitab yang saya buka soal nasihat pernikahan, dan saya dapati ada 6 nasihat yang sering sekali diulang oleh para ulama ketika memberikan nasihat kepada keluarga, memberikan nasihat kepada calon mempelai, memberi nasihat kepada suami istri yang sudah menjalani pernikahan. Dan ini semoga juga menjadi nasihat untuk saya pribadi dan juga untuk jamaah yang dimuliakan Allah. Saya hanya menjadi penyambung lisan para ulama yang kemudian nanti dari sini kita mengambil pelajarannya, dan kita berdoa kepada Allah semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita. Apa 6 nasihat itu? Yang pertama, para ulama sering mengatakan bahwa kita menikah, kita berumah tangga itu bukan untuk bahagia. Kalau kita menikah tujuannya bahagia, maka tidak akan mungkin terwujud. Kenapa? Karena dalam pernikahan, dalam rumah tangga tidak hanya ada kebahagiaan. Kadang bahagia, kadang ada kesedihan. Kadang sehat, kadang sakit. Kadang longgar, kadang sempit. Kadang seneng-seneng, kadang susah-susah. Itulah pernikahan sejatinya. Maka kalau pernikahan, apa tujuanmu menikah? Untuk bahagia, itu tujuan yang tidak akan mungkin tercapai. Karena tidak mungkin bahagia saja. Bahagia itu ada di hari-hari awal. Saat kita melihat istri kita seperti bidadari yang tak bersayap. Saat kita melihat suami kita seorang pangeran yang tanpa cacat, tapi hari-hari akan menyingkapnya. Ya. Istri yang kita damba-dambakan ternyata banyak aibnya, banyak kesalahan-kesalahannya, banyak kekurangan-kekurangannya. Pun sebaliknya para suami juga demikian di mata istri. Maka menikah itu bukan untuk bahagia. Lalu menikah untuk apa, Ustaz? Perhatikan hadis Nabi SAW ini. Man tazawwaja faqad istakmala nisfa dinihi. Falyattaqillaha fin nisfil baqi, kata Rasulullah. Barang siapa yang menikah, barang siapa yang membangun rumah tangga, sungguh dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Falyattaqillaha fin nisfil baqi, maka bertakwalah kepada Allah di setengah sisanya. Berarti agenda terbesar, tujuan utama pernikahan adalah untuk menyempurnakan rasa takwa dan sikap takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikah itu bukan untuk bahagia. Nikah itu untuk agar ketaatan kita semakin sempurna. Ya. Yang dulu kita sholatnya sendirian, sekarang pahala sholatnya bisa double. Kita mikir sholat kita sendiri. Yang kedua, kita juga mikir sholatnya istri, sholatnya anak, ya. Jadi semua di dalam rumah tangga kita itu nanti berupa ketaatan. Kalau tujuan utamanya kita untuk taat. Makanya ada seorang mengucapkan selamat kepada 2 mempelai. Seorang sahabat mengucapkan selamat dengan doa birrafa'i wal banin. Semoga pernikahanmu langgeng dan punya banyak anak. Doa bagus nggak nih, Pak? Bagus, tapi tidak sempurna. Oleh karena itu, seorang sahabat bernama Uqail bin Abi Thalib, saudaranya Ali bin Abi Thalib, menegur orang ini dan mengatakan, doamu bagus, tapi Rasulullah mengajari kepada kita doa yang lebih bagus daripada itu. Doa apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahimu laka dalam kemudahan-kemudahan hidupmu. Wa baraka alaika, dan semoga Allah memberkahimu alaika dalam kesulitan-kesulitan hidupmu. Jadi dalam kemudahan semoga hidupmu berkah,
dalam kesulitan semoga hidupmu berkah, wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua selalu dalam kebaikan-kebaikan. Lihat doanya Nabi SAW. Nabi tidak hanya mendoakan kita saat bahagia saja, saat mudah saja, saat sulit, saat sedih, saat sakit pun didoakan agar kehidupan dua orang insan yang mengadu kasih dan cinta dalam bingkai pernikahan ini dan bingkai rumah tangga ini tetap dalam keberkahan. Apa makna barokah? Makna barokah yang paling mudah adalah ziyadatut ta'ah, kan? Bertambahnya ketaatan kita kepada Allah apapun keadaannya. Sehingga menikah itu untuk taat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. T3, taat tanpa tapi. TTS, taat tanpa syarat. Ya. Jadi taatnya tanpa tapi, nggak nunggu-nunggu momen dulu. Taatnya tanpa syarat, nggak harus seneng dulu baru taat. Justru taatlah yang membuat kita senang, taatlah yang membuat kita tenang, taatlah yang membuat kita bertambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada satu Nobel penghargaan yang diberikan Allah kepada dua hamba mulia. Nobel penghargaan Allah ini berbunyi, ni'mal abdu innahu awwab. Dialah hamba terbaikku karena dia tetap taat, kata Allah. Awwab itu orang yang senantiasa taat, tak kenal waktu. Ni'mal abdu innahu awwab. Buka surah Shad ayat 30 dan surah Shad ayat 44. Ada satu kalimat itu di dua ayat ini. Tapi satu kalimat itu diberikan Allah kepada dua hamba yang berbeda. Ayat 30-nya Allah berikan penghargaan ini untuk seorang hamba namanya Sulaiman. Ayat 44-nya Allah berikan penghargaan ini kepada seorang hamba namanya Ayyub alaihi wassalatu wassalam. Kita tahu Nabi Sulaiman dan Nabi Ayyub, dua permisalan hamba dengan kondisi yang 180 derajat berbeda. Nabi Sulaiman tuh punya kekuasaan, punya istana, punya bala tentara dari kalangan jin, manusia, binatang, bisa berbagai macam, terampil berbagai macam bahasa. Bahkan kendaraannya sudah bukan lagi Lamborghini, Alphard dan kawan-kawannya. Lembaganya apa? Angin. Di surat Saba disebutkan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain sangat cepat. Kekuasaannya begitu luar biasa. Nabi Sulaiman terbentang dari sungai Efrat ke sungai Nil. Ya. Luar biasa Nabi Sulaiman. Bahkan dikenal kekuatannya. Dalam sebuah hadis Bukhari diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, Rasulullah bercerita, Nabi Sulaiman pernah suatu malam bersumpah, wallahi, demi Allah, malam ini aku akan mengelilingi 99 istriku. Zaman dulu syariat belum 4 istri, Pak. Ya. Masih belum ada syariat membatasi 4 istri. Demi Allah, malam ini aku akan mengelilingi 99 istriku dan aku bersumpah setiap istriku akan hamil dan akan melahirkan seorang mujahid di jalan Allah. Dijawil sama malaikat. Ya Sulaiman, qul insyaallah. Sulaiman, jangan lupa bilang insya Allah. Fanasya. Sulaiman lupa gak bilang insya Allah. Keliling ke 99 istrinya malam itu dan tidak ada satupun istrinya yang mengandung, kecuali satu istrinya saja mengandung dan melahirkan anak setengah manusia. Waladu nisfi insan, gitu kalimatnya. Gara-gara apa? Lupa ndak bilang insya Allah. Jadi kalau kita punya azam, kita punya janji, kita punya tekad, tambahkan di belakangnya apa? Insya Allah. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita melibatkan Allah pada setiap aktivitas kita, menyertakan Allah, minta ditemani Allah dalam setiap ikhtiar kita. Tapi dari riwayat ini dapat kita ambil pelajaran yang lain, bahwa Nabi Sulaiman itu seorang yang sangat kuat secara fisik, kata para ulama. Diberikan banyak karunia,
tapi karunia-karunia yang diberikan dalam hidupnya Nabi Sulaiman tidak membuat Nabi Sulaiman pongah, tidak membuat Nabi Sulaiman sombong, tidak membuat Nabi Sulaiman lupa daratan. Nabi Sulaiman justru berkata dalam ayatnya yang kita tahu kalimat ini. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Ini semuanya bukan karena kehebatanku. Ini semuanya bukan karena ketelitianku. Ini semuanya bukan karena kecerdasanku, bukan karena lembur malamku, bukan karena pontang-pantingku. Ini semuanya karena karunia dari Allah. Ya, karena karunia dari Allah. Jadi setiap nikmat yang datang itu harus kita sandarkan ke Allah, biar Allah senang sama kita. Bahwa memang ini karunia Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau hari ini kita dilihat orang lain baik, orang lain memuji kita dengan kebaikan kita, itu kemungkinannya cuma dua. Satu, kebaikan itu semuanya datang dari karunia Allah, bukan karena kehebatan kita. Atau kemungkinannya kedua, itu bukan karena kita baik, tapi karena Allah Maha Baik menutup aib-aib kita. Jadi kita baik hari ini kan karena orang lain tidak tahu aib kita, karena Allah As-Sattar menutup tirai aib kita sehingga tidak ada orang yang tahu keburukan dan kebobrokan kita. Makanya ada seorang ulama salaf namanya Muhammad bin Wasi' rahimahullahu taala. Beliau bilang, "Lau kana lidzunubi raihah." Kalau seandainya dosa itu ada aroma busuknya, tidak ada orang yang mau mendekat kepada kita. Ini untung tidak beraroma, Bapak Ibu. Kalau setiap dosa yang kita lakukan ada aroma busuknya, tidak ada orang mau dengar ceramah saya. Ya, bukan karena saya yang baik, Allah menutup aib saya dengan sempurna. Ya. Maka untuk apa kita kemudian sombong? Dan itu dicontohkan oleh Nabi Sulaiman ketika Nabi Sulaiman berkata, "Hadza min fadli Rabbi." Ini semua karunia dari Allah. Tidak ada andil sedikit pun dariku. Liya beluani, untuk mengujiku. Aashkur am akfur. Aku tetap bersyukur atau aku kufur, atau aku ingkar, berpaling dari Allah, lalai dari Allah. Makanya karena kalimat itu beliau mendapat penghargaan dari Allah dengan kalimat ni'mal abdu. Ini loh hamba terbaik. Kalau dalam bahasa Arab ada kata ni'mah, itu paling top, Pak. Top one. Paling top, paling favorit, paling mantap di antara hamba-hamba yang lain. Ini Nabi Sulaiman ini paling pol nih. Ni'mah, ni'mal abdu. Dialah hamba terbaikku. Alasannya satu, innahu awwab. Karena dia tetap taat. Dikasih kesenangan banyak, dia tetap taat. Yang kedua, ayat 44. Lagi Allah mengulang penghargaan itu dengan kalimat ni'mal abdu innahu awwab, tapi Allah sedang membicarakan hamba Allah yang lain, namanya Ayyub alaihi salatu wasallam. Siapa yang tidak kenal ceritanya, kisah Nabi Ayyub ya? Hidupnya penuh dengan kesengsaraan, kehilangan, ya, rasa sakit, ujian yang menahun, ya. Ono diceritakan dalam kisah-kisah Israiliyat, kisah-kisah di kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran, kisah Nabi Ayyub itu diceritakan dengan detail. Ya, jadi Nabi Ayyub itu mengalami puncak kesuksesan usia 40, Pak. Matang-matangnya orang itu kan 40 tahun. Suksesnya 20 tahun. Jadi usia 40 sampai 60 itu sukses. Perikanannya maju, perdagangannya maju. Kemudian apa? Perkebunannya maju. Anaknya 5 laki semua, siap melanjutkan semua usaha orang tuanya. Setelah berjaya 20 tahun sampai usia 60, Nabi Ayyub jatuh sakit. Anak-anaknya meninggal satu persatu, habis 5 anak. Perikanannya kena wabah, perkebunannya kena hama, perdagangannya bangkrut, habis. Nabi Ayyub tinggal seorang diri bersama istrinya saja. Istrinya dengan sangat setia mendampingi Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Sampai kemudian sakitnya tidak setahun 2 tahun.
sakitnya 5 tahun belum sembuh, 10 tahun belum sembuh, 15 tahun, sampai usia sakit ke 18 tahun. Coba orang sakit 18 tahun. Istri Nabi Ayub alaihissalam datang kepada suaminya, memberanikan diri. Selama ini dia hanya taat setia kepada suami. Istrinya datang dan berkata, wahai Ayub suami, bolehkah aku meminta satu hal kepadamu? Apa wahai istriku? Dalam jawaban Nabi Ayub dalam sakitnya, kemudian istrinya bilang, kamu inilah seorang nabi, kamu ini kan seorang rasul. Buk minta satu hal ke Tuhanmu, buk minta ke Allah satu hal. Minta apa hei istriku? Minta agar kamu disembuhkan. Kalau kamu sembuh sakitmu kan kita bisa mulai dari awal. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Nikmat yang paling nikmat setelah kita beriman kepada Allah itu nikmat sehat. Dengan sehat itu kemudian semoga kita bisa istiqomah. Ya, orang sakit itu kan ya Allah, sujud aja boyong. Ya, berdiri lama enggak bisa, ruku enggak bisa, ya, jalan ke masjid sulit. Kita ini nikmat sehat ini harus kita jaga. Kita jaga amanahnya. Amanah tubuh kita ini harus dijaga dengan menjaga pola makan, dengan menjaga pola gerak, dengan menjaga pola tidur, manajemen stres, ya. Kasih jeda. Hari Ahad ini hari keluarga. Kasih jeda, cari jadwal pengajian yang menarik, mungkin yang kita butuhkan, datangi. Solo Raya ini kan gudangnya kajian. Jangan mau cari ustadz yang gimana, ada. Ustadz yang cerita ada, ustadz yang ngegas ada, ustadz yang santai ada, ya, semua ada. Ustadz sirah ada, ustadz waris ada, ustadz tafsir ada, ustadz fikih. Masya Allah tabarakallah, ya. Jadi kadang hidup ini perlu ada jeda, ya, manajemen stres, healing, ya, sama keluarga kemana gitu ya. Jadi berhenti sejenak dari rutinitas itu penting. Sama faktor kejiwaan yang kelima, zikir pagi dan zikir sore, baca Al-Quran. Ya, harus ada porsi kita untuk baca Al-Quran setiap hari, berapa ditarget. Itu semuanya sangat berpengaruh pada kesehatan, amanah badan yang Allah berikan. Nah, nanti pengaruhnya pada keistiqomahan kita dalam ibadah. Ya, lanjutkan kisahnya ya. Jadi sampai kemudian akhirnya istri Nabi Ayub minta begitu. Kata Nabi Ayub senyum dalam sakitnya. Beliau berkata, "Hei istriku, sabar sebentar ya. Kamu ingat gak? Dulu kita dikasih Allah kenikmatan dan kejayaan 20 tahun. Ini baru 18 tahun. Sabar lagi 2 tahun ya. Jadi kalau sudah genap 20 tahun aku baru berani minta ke Allah." Lihat adabnya Nabi Ayub kepada Tuhannya. Setelah lengkap 20 tahun Nabi Ayub mengangkat tangannya berdoa memanggil Allah. Doanya diabadikan Allah di surah 21 ayat 83. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahim. Dan Ayub ketika memanggil Rabbnya berkata, Rabbi ya Allah, Tuhanku, anni massaniyad durru, sesungguhnya hamba disentuh penyakit. Nabi Ayub tidak bilang sesungguhnya hamba digerogoti penyakit ya Allah. Nabi Ayub itu sakitnya parah. Kisah-kisah Israiliyat menjelaskan kepada kita sakitnya sakit kulit, kulitnya sudah buka, dagingnya rontok, kelihatan tulangnya. Parah dia. Tapi doanya Nabi Ayub penuh adab. Nabi Ayub bilang apa? Anni massaniyad durr. Ya Allah, hamba disentuh penyakit. Para ulama mengambil pelajaran di potongan ayat ini. Kita ini kalau lagi menghadapi masalah hidup, masalah itu terlihat besar karena kita sendiri. Nih tisu nih Pak, ringan nggak tisu ini? Ringan. Kalau saya ginikan, tetap ringan nggak? Kalau saya genggam ringan nggak? Kalau saya genggamnya 5 detik, kuat nggak saya? Kalau 10 detik, kuat. 1 menit, masih saya usahakan. 1 jam, sudah lebih berat daripada 1 menit kan? Gimana kalau seharian? Sama.
ringannya, beratnya sama. Cuman karena saya fokus sama masalah ini jadi berat. Seringkali masalah itu sebenarnya tidak terlalu berat, sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kan? Allah tidak mungkin membebani kita dengan beban di luar batas kemampuan kita. Tapi kenapa terasa berat? Karena kadang-kadang kita sendiri persepsinya. Nabi Ayub menjelaskan kepada kita, kalau lagi punya masalah, jangan sebut ini sebagai musibah, jangan sebut ini sebagai bencana, jangan sebut ini sebagai malapetaka, tapi sebut sebagai sentuhan cinta Allah. Lihat Nabi Ayub yang ngajari kita. Anni masaniyad-durru, ya Allah aku disentuhnya. Ganti katanya dengan, oh ini Allah lagi perhatian sama aku. Allah lagi berbelas kasihan sama aku. Allah lagi merhatiin aku, lagi memberikan sentuhan cintanya kepada. Jadi ringan. Dan itu bentuk adab seorang hamba. Dan lihat lanjutan doanya, wa anta arhamur rahimin. Dan aku tahu ya Allah, engkau adalah zat yang paling penyayang. Jadi Nabi Ayub tuh sakit tidak minta disembuhin gitu. Tapi Nabi Ayub banyak memuji Allah, dan aku tahu ya Allah, engkau adalah arhamur rahimin, zat yang paling penyayang. Makanya para ahli hikmah berkata, kalau kita lagi sakit, doa orang sakit itu tidak minta sembuh. Doa minta sembuh itu doa saudara kita kepada kita yang lagi sakit. Syafakumullah, Allahumma syfik, Allahumma anta syafi la syifa isfihi anta syafi, dan seterusnya. Ya. Doa kita yang sedang sakit untuk diri kita sendiri itu bukan minta sembuh, tapi minta sabar, minta dikuatkan, minta tabah sama Allah. Kenapa? Karena kadang justru sakit itulah yang kemudian menyelamatkan kita. Bukankah sakit itu menghapuskan dosa? Kalau minta cepat sembuh nanti nggak jadi pengguguran dosanya. Kadang memang hidup ini harus ada pahit-pahitnya, hadirin. Kenapa? Karena seringkali rasa pahit itu yang kemudian membuat kita sembuh. Justru rasa manis yang berlebihan itu membuat kita celaka. Ya, makanya harus ada pahitnya. Makanya kalau lagi pahit hidup, minta disabarkan sama Allah. Ya, minta dikuatkan, minta dimudahkan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya, jangan minta diselesaikan dengan cepat. Yang minta itu biar orang lain mendoakan untuk kita. Nanti sesuai porsinya Allah akan memberikan kesembuhan dan Allah hentikan itu musibah-musibah dari hidup kita. Makanya hari dimuliakan Allah, karena doa yang penuh adab itu kemudian Nabi Ayub mendapat apa? Mendapat penghargaan yang sama. Ni'mal abdu innahu Allah. Dialah hambaku yang terbaik karena dia tetap taat. Ini yang pertama ya. Jadi menikah, rumah tangga ini orientasinya taat. Jadi nanti kalau ada persimpangan di tengah jalan kalau ada persimpangan, sudah ada mulai perbedaan, duduk berdua, kembalikan komitmen awal. Dulu kita menikah bukan untuk bahagia. Karena sering kan perselisihan di dalam dunia pernikahan ini disebabkan karena saya tidak bahagia bersama. Memang nikah bukan untuk bahagia. Nikah itu ada pahit-pahitnya juga. Ya, kok hidupku pahit terus bersama? Nah, karena memang dari pertama kita menikah komitmen awalnya untuk taat. Ya, komitmennya itu dikembalikan, bisa taat enggak? Ya, kalau sudah tidak bisa ya sudah, ada solusi namanya khulu, namanya talak. Ya. Tapi kalau bisa diperbaiki, mari kita lanjutkan perjalanan bahtera ini. Ya, badai yang menyambar, petir yang mengganggu perjalanan bahtera ini tidak akan menggoyahkan perjalanan bahtera ini. Kenapa? Karena orientasinya taat sama Allah. Ya, itu aja. Taat. Nah, rumah tangga itu kalau orientasinya taat, justru dia menjadi bumbu penyedap. Justru dia menjadi faktor utama untuk istiqomah.
Karena sikap terbaiknya orang taat itu istiqomah. Dan istiqomah itu cirinya wali. Ada namanya Syekh Soleh Al-Jampesi, seorang ulama Nusantara yang kitab-kitabnya dikenal di Timur Tengah. Beliau menjelaskan ada 2 ciri wali. Ciri yang pertama, ya, dia bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain tanpa dia sengaja. Karomah. Ya, tapi yang ini agak sulit nih. Dan agak sedikit. Kalau diulang-ulang itu namanya nggak karomah, itu mesti dukun. Karena karomah itu tidak bisa automatically keluar, Pak. Dia pokoknya tiba-tiba aja, dan dia nggak bisa ngulang karena memang itu betul-betul murni pertolongan Allah. Nah, ciri yang ini agak jarang orangnya. Jarang, ya. Dan tidak bisa, biasanya orang yang punya ciri ini tidak ngaku-ngaku. Oh, saya bisa terbang di air, saya tidak kayak gitu. Ada ciri yang lebih mudah dilihat. Ciri wali yang mudah dilihat itu adalah dia adalah orang yang bisa istiqomah dalam ketaatan. A'dhamul karamah luzumul istiqomah, kata Ibnu Taimiyah. Karomah yang paling besar Allah berikan kepada seorang hamba itu terlihat pertama dari bagaimana istiqomahnya dia dalam ketaatan. Nah, jadikan rumah tangga kita itu bumbu penyedap, faktor pendukung untuk kita bisa istiqomah, ya. Dan semoga kita dihitung sebagai seorang yang disebut dengan aulia Allah, ya. Jadi kalau jadi wali itu enak, Pak. Ngapa-ngapa dimudahkan sama Allah. Pernah dengar hadisul wali ya? Kapan-kapan kita bahas ya khusus wali ini. Cuman jangan sekarang, ini masih ada 5 poin lagi ya. Yang pertama ya, hadisul wali itu yang man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang musik waliku, barang siapa yang ganggu waliku, barang siapa yang ngalang-ngalangi waliku, kata Allah, kekasihku, faqad adzantuhu bil harbi. Maka aku tabuhkan genderang perang untuknya. Jadi perang lawan Allah nggak mungkin menang, gitu ya. Jadi dijaga betul sama Allah. Nah, salah satunya semoga keluarga kita ini jadi dihitung Allah sebagai keluarga aulia, gitu ya. Ya, caranya apa? Mari jadikan semua hal yang ada dalam keluarga kita orientasinya untuk taat. Seneng taat, sedih taat. Lagi banyak uang taat, lagi sedikit taat. Lagi sehat taat, sedih taat, ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian nasihat yang kedua, wallahu a'lam bishawab. Para ulama juga mengatakan berumah tangga, ya, atau menikah dengan sendirian itu berbeda. Kalau kita waktu dulu masih sendiri, makan ya mikir untuk diri kita sendiri, minum ya mikir untuk diri kita sendiri, tinggal ya ngekos untuk diri kita sendiri. Tapi setelah menikah kita punya gerbong di belakang kita. Kita punya istri. Kalau kita makan ya ingat yang di rumah. Kalau kita sholat ingat yang di rumah, ya. Sehingga kemudian berbeda. Rumah tangga dengan sendiri itu beda. Kalau rumah tangga tanggung jawab dia sendiri. Kalau sendirian tanggung jawabnya untuk dia sendiri. Kalau rumah tangga dia punya gerbong di belakang, yang itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka para suami, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Anda punya anak, Anda punya istri yang nanti setiap aduan mereka akan menuntut di hadapan Allah atas setiap keluh kesah yang mereka tidak dapatkan haknya. Maka para ulama bilang suami itu harus jadi qawwam untuk istrinya. Imam Muhammad Rashid Ridho dalam kitab tafsirnya Al-Mannar mengartikan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang namanya qawwam itu, makna qawwam itu 7. 1. Pelindung fisik. Seorang suami harus memastikan dia melindungi fisik istrinya, tidak menyakiti fisik istrinya, dan tidak membiarkan orang lain menyakiti fisik istrinya. Ini qawwam, pelindung fisik. Yang kedua, pelindung psikis. Pelindung apa? Psikis. Jadi bukan hanya fisiknya saja dijaga, psikisnya juga. Perkataannya harus jadi 1000 cinta. Ya, tidak boleh apa? Menyakiti katanya, ya. Mengkondisikan rumah itu betul-betul apa?
rumah yang tidak mengganggu psikis istrinya, ya. Jadi psikis, diantara usaha untuk melindungi psikis istri itu apa? Skincare. Skincare itu ternyata bukan ranah fisik lagi, tapi ranah apa? Psikis, Pak. Coba sesekali bapak-bapak menganggarkan nafkah khusus skincare. Wah, itu langsung, wah, Masya Allah, tabarakallah. Ya, ini khusus untuk kamu beli skincare ya, ya. Itu, Masya Allah. Wah, itu pelindung psikis. Ya, masuk dalam arti pelindung psikis. 1, pelindung fisik. 2, pelindung psikis. 3, pelopor kebaikan. Suami yang qawwam adalah suami yang menjadi pelopor kebaikan. Dia duluan, bukan anaknya yang duluan, bukan istrinya yang usul, tapi dia dulu yang membuat satu kebaikan yang diikuti oleh anak istri. Pelopor, namanya pelopor itu pioner pertama. Ya. Dia yang membuat culture, dia yang membuat budaya di rumah. Budaya baca dimulai dari ayah, baca Quran, ya. Budaya bersih ya dimulai dari ayah, ya. Pelopor. Yang keempat, pendidik. Pendidik ini nggak harus jadi ustadz gitu, bapak-bapak. Kalau kita mawas diri, oh saya ini juga masih belajar ustadz, saya ini awam, saya bukan ustadz, saya bukan guru, bukan kiai. Sementara makna qawwam itu pendidik, maka kalau kita bukan pendidiknya, maka berikan fasilitas agar istri dan anak-anak kita punya hak pendidikan. Antarkan ke kajian atau bersamai di kajian-kajian umum ini, ya, ya, diikutkan daurah apa. Nah, ya tadi ibu itu kan al-madrasatul ula kan, dia madrasah pertama untuk anaknya, dia harus punya khazanah ilmu yang kuat, didik. Kemudian yang kelima adalah pembaharu. Pembaharu itu muslih. Muslih itu apa? Setiap kali ada kesalahan, kekhilafan di dalam rumah itu, yang memperbaiki, membaharui adalah suami. Baharu. Ya, jangan nunggu diingetin Allah dulu itu. Kadang-kadang kita ini tidak cepat berubah, nunggu diingetin Allah dulu, kena musibah dulu baru mau berubah. Waliyadzubillah. Jadi suami itu mencegah datangnya balak dengan apa? Memperbarui setiap apa yang terjadi di rumah tangga yang salah, dia segera amar ma'ruf nahi munkar. Yang keenam adalah manajer. Yang namanya manajer itu dia memanage semua hal, urusan sumur, dapur, kasur itu urusan manajerial suami. Loh kan nyuci tugas istri, Ustaz. Iya, istri itu nyuci karena taat sama suami. Kalau kita lihat mendelegasikan tugas nyuci, kok istri saya ternyata lemah ya mencuci. Tangannya suka alergi kena sabun, atau nyucinya bisa, nyetrikanya Masya Allah tabarakallah 2 jam cuma dapat 5 lembar, ya. Kadang-kadang ada istri yang begitu ya. Kalau nyetrika itu sekutu alun-alun banget ya. 2 jam loh, kok untuk sak tumpuk tok gitu ya. Nah, kalau kita tahu begitu, berarti harus carikan solusi. Oh, nyucinya kamu, nyetrikanya laundry saja ya. Nah, manajer kan gitu adik. Delegasi tugas itu sesuai kemampuan. Makanya dalam ilmu manajemen itu kan ada istilah gini, jangan menugaskan sesuatu yang tidak atau belum mampu kita kerjakan sendiri. Jadi yang didelegasikan itu yang sudah kita kuasai. Gimana kita bisa delegasikan tugas sementara kita tidak tahu, nggak bisa ngukur akhirnya berhasil atau enggak kan? Ya. Delegasikan tugas yang sudah kita kuasai. Jadi yang namanya manajer, GM, General Manager itu dia sudah tahu cara ngelempit apa baju, cara apa dia tahu, sehingga dia bisa mengukur, wah ini nggak bisa ini. Ya, oh istri saya kok nggak jago masak ya. Makanan itu suami, urusan suami, itu nafkah, termasuk nafkah kan? Ya. Kok istri kok tidak bisa masak ternyata? GoFood lah. Ya, apa GoFood? Gitu kan, catering lah. Bisa, insya Allah. Ya. Gimana Bu, cocok? Cocok ya. Bentar, ada waktunya ibu-ibu ya, ada waktunya, tunggu. Setelah ini bapak-bapak gede saya dukung ya. Ya.
Nah, gitu hadirin. Sama hadirin. Sandang, pangan, papan juga begitu. Tempat tinggal, kita harus pastikan istri kita tinggal di tempat yang psikis mereka itu tidak terganggu. Makanya banyak ulama itu yang memberi nasihat, pertama kali nikah itu berusaha pisah dari orang tua. Ya, walaupun harus kontrak dulu, harus apa? Biar apa? Batas teritorialnya jelas. Tapi kalau tidak mampu gimana? Tidak mampu nggak apa-apa tinggal sama orang tua mertua. Yang penting batas teritorialnya jelas, karena itu sangat mengganggu psikis seorang istri. Ya, teritorial jelas itu gimana saat? Ya mertua, ya sedulur-sedulur, ipar itu ya jangan bludas-bludus masuk ke kamar kita. Kan ada ruang privasi sendiri. Itu contohnya batas teritorial itu kayak gitu. Nah, itu yang ke-6 manajer ya. Kemudian yang ke-7 baru pemberi nafkah. Nah, banyak para suami itu yang setelah menikah menganggap, loh saya ini kowang, gerbong saya tetap saya jaga. Apa makna kowang? Memberi nafkah. Bulanannya saya kasih kok Ustaz. Loh, memberi nafkah itu hanya satu di antara 7 makna. Masih ada 6 yang lain. Kamu beri nafkah setiap awal bulan, tapi kata-katamu nyakitin. Kamu beri nafkah setiap bulan, tapi fisik istrimu nggak kamu jaga, ya, nggak pernah jadi pelopor kebaikan, nggak pernah jadi teladan di depan anak-anaknya, ya belum kowang, ditagih nanti sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, setelah menikah, setelah kita berumah tangga, kita tidak ngurus diri kita sendiri, tapi ada gerbong yang nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kemudian nasihat yang ketiga. Nasihat yang ketiga, para ulama mengatakan, mobil khusus para suami, jangan berlaku kasar kepada istri. Istri itu cermin yang berdebu. Ya, kalau tidak pernah dibersihkan ya jelek, kalau dilap terlalu keras ya pecah. Ya, jadi bersikap lembutlah. Tadi beliau Ustaz menyampaikan satu hadis saya dengar di atas. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian dan orang yang paling baik kepada istrinya. Ahli di situ diartikan oleh ulama istri. Jadi SKCK itu, Pak, itu tanda tangannya. Seharusnya nggak cuma Kapolres, harus ada tanda tangan istri. Karena surat keterangan bersikap baik itu yang paling tahu siapa? Istri. Makanya ustadz-ustadz yang di sini itu paling sulit dakwain istri. Kenapa? Dia tahu seluk-beluk kita 24 jam. Nah, kalau saya dakwah di depan jenengan ini santai kan, jenengan kan nggak tahu 24 jam saya. Oh, di depan istri saya ngeper saya. Kenapa? Dia tahu 24 jam kita. Dia tahu kita ini baik atau tidak. Makanya Rasulullah letakkan parameter baik tidaknya seseorang itu tergantung baik tidaknya dia kepada istrinya. Jangan berlaku kasar. Dia ini dibesarkan oleh orang tuanya, diamanahkan lewat mitsaqun ghalidh, akad yang begitu kuat di mata Allah, diserahkan tanggung jawabnya kepada kita para suami untuk kita jaga. Itulah jawaban mengapa wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, bukan diciptakan dari tulang kepala, bukan diciptakan dari tulang kaki. Wanita tidak diciptakan dari tulang kepala karena wanita itu tidak baik kalau selalu dipuja. Wanita tidak diciptakan dari tulang kaki karena wanita itu tidak bijak kalau selalu diinjak. Wanita diciptakan dari tulang rusuk karena dekat dengan tangan untuk dilindungi, dekat dengan hati untuk dicintai. Iya kan? Itu maknanya hadirin, ya. Untuk dilindungi, untuk dijaga, ya. Jadi sangat tidak masuk akal kalau ada seorang suami yang marah-marah, naik suaranya, mukul istrinya, itu tidak masuk akal. Dia nggak ingat. Seorang ayah, Anda saya yakin ayah-ayahnya di sini yang sudah mengakatkan anaknya, rasanya sedih nggak, Pak? Masya Allah, ini anak yang tak gedekan, jadi kecil tak gendong, tak elus, tak peluk, tak cium, tak sekolahkan di tempat yang terbaik agar jadi anak yang solihah. Hari ini aku serahkan kepada laki-laki yang nggak tahu diri,
Iya kan? Nggak tahu diri dia datang, nggak tahu ini saya silsilahnya gimana anak ini, kelihatannya soleh aja. Setelah dikasih, istrinya disia-sia. Ya, dan sampai. Ini nasihat yang ketiga, bersikap lembut lah. Ya, jadilah yang terbaik di mata istri. Ya. Yang keempat, untuk para istri, jadilah wanita yang paling menyenangkan di hadapan suami. Rasulullah ditanya sama seseorang, ayu nisa'in khair ya Rasulullah, wanita atau istri yang terbaik itu yang kayak gimana ya Rasulullah? Istri yang terbaik di mata Allah itu yang gimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah 3. Makanya tugas istri itu 3 aja. Tugas suami kan 7 tadi. Tugas istri 3 Pak. Kata Rasulullah 1, idza amartaha ata'at. Kalau kamu merintahkan dia taat kepadamu. Ya, taat. Jadi ciri pertama adalah dia taat sama Allah, 2 dia taat sama suami. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apapun kegiatan dan aktivitasnya kalau suami sudah manggil, pending, reschedule, batalkan. Karena ketaatanmu kepada suamimu adalah surga dan nerakamu. Unduri aina antilahu, dalam sebuah hadis. Lihatlah di mana posisimu di hadapan suamimu. Fa innama huwa jannatuki aw naruki. Sesungguhnya suamimu itu surgamu atau nerakamu. Ya. Kecuali ada kecualinya, mesti ada zona exceptionnya, ada zona pengecualiannya. Kecuali kalau seorang suami memerintahkan untuk maksiat, tidak boleh ditaati. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Ada ketaatan kepada makhluk ketika bermaksiat kepada al-khaliq kan? Ya, tapi selama itu masih dalam koridor yang boleh, bahkan wajib atau sunnah, taati suami. Ya, itu jalan menuju surga. Nanti saya sebutkan hadisnya di belakang. Yang kedua, idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau kamu wahai laki-laki melihat istrimu, maka dia membahagiakan, menyenangkan pandanganmu. Maka tugas seorang istri yang pertama taat, yang kedua khidmat, memberikan pelayanan terbaik. Ibu-ibu dandan ini harus selektif ya. Kalau panjenengan dandan di hadapan suami itu harus lebih cantik daripada dandan berangkat ke pengajian. Kalau dandan ke pengajian lebih cantik daripada dandan di hadapan suami, dosanya jenengan double. Apa Ustaz dosanya? 1, Anda tidak lebih cantik di hadapan pasangan Anda. 2, dosanya Anda menggoda iman para ustaz. Ya, ini juga dosa ya. Makanya saya kalau ngisi ibu-ibu itu saya selalu lihatnya itu di atas kepala, ya. Karena tadi ada ibu-ibu itu yang prioritasnya malah kalau keluar rumah itu lebih cantik daripada di hadapan suaminya. Ya, saya punya kenalan ustaz, ya, dai nasional ya. Ya, beliau ini masya Allah tabarakallah. Ya namanya ustadz kan, pulangnya itu kan nggak ada jam kantor Pak. Beliau cerita ke saya, istri saya ustadz, ya ganti baju itu 3 kali sehari. Kenapa? Karena dia ingin memastikan ketika suaminya pulang dia dalam keadaan terbaik. Ya. Kenapa? Karena suaminya kan ustadz, dai, nggak pernah punya jam kantor, ujuk-ujuk teko, ujuk-ujuk metuneh gitu ya. Dia ingin apa? Ketika pulang dalam keadaan terbaik. Sebenarnya ini juga sunnah untuk para suami ya. Makanya kan Rasulullah itu kalau safar dengan para sahabat ini sunnah yang ditinggalkan untuk para ibu dan para ayah, para suami dan istri. Rasulullah itu kalau pergi perang sama para sahabat, pulang itu tidak langsung masuk Madinah. Lihat riwayat ini, riwayat sahih. Rasulullah itu biasa kalau pulang itu mampir dulu ke Dzulhulaifah, Bir Ali sekarang, tempat miqat itu. Bermalam bikin tenda dulu di situ, memerintahkan para sahabat untuk ganti baju, mandi dulu kan di situ banyak air ya. Dzulhulaifah, Bir Ali itu kan banyak air. Mandi dulu, ganti baju yang baru, jadi baju yang nggak kotor ya, yang nggak bekas safar. Kemudian cukur jambang dulu, rapikan sisir, kemudian sisir rambut dulu, semprot parfum. Baru Rasulullah memerintahkan seorang sahabat masuk ke Madinah malam itu
mengumumkan besok pagi Rasulullah dan rombongan pulang. Wahai para orang rumah, besok pagi Rasulullah dan rombongan pulang. Baru paginya masuk ke Madinah. Ini sunnah yang kita tinggalkan. Para ayah, para suami biasakan pulang ke rumah dalam keadaan 100%. Kan kalau orang barat itu punya kebiasaan keluar rumah 100%, pulang rumah 5% nggak apa-apa. Memang rumah ini tempat istirahat. Kalau Rasulullah nggak ngajari gitu. Rasulullah itu keluar 100% baterainya, pulang 100%. Ya. Karena apa? Orang rumah ini sudah nunggu kita. Anak itu sudah nunggu ayahnya. Istri sudah nunggu cerita kepada suaminya apa yang ingin dia ceritakan, cerita hari ini. Jadi berusaha kita punya itu. Ustadz-ustadz kami yang di pondok di Klaten yang sudah berkeluarga itu punya SOP. Berangkat ngajar yang pulang sore, berangkat ngajar harus bawa handuk, baju ganti, sama peralatan MCK dan parfum. Jadi sebelum pulang harus mandi dulu dari pondok. Ketika pulang biar dalam keadaan 100%. Ya. Seperti itu. Nah, ini juga sunnah untuk para istri bahwa menanti suami ketika pulang itu jangan pakai daster bolong mabuk brambang. Ya. Ya, sudahlah begitu, suami pulang, pertanyaan pertama, dari mana? Saya katakan Ibu ya, jangan lagi gunakan kata dari mana. Hapus kata dari mana dari kamus kita. Ganti dengan kata mau apa. Inilah jawaban mengapa bapak-bapak ini sering lebih senang makan di warteg daripada di rumah. Kenapa? Warteg tuh baru datang mau apa masih? Langsung mau apa? Touchscreen pula, ya kan? Langsung nunjuk gini. Ya, touchscreen kan. Ya, langsung nunjuk lauk yang mana gitu ya. Nah, berikan pelayanan terbaik. Tampillah dengan penampilan terindah di hadapan suami. Ya. Di hadapan suami. Kata Ustadz Khalid Basalamah, seorang istri itu harus belajar skill seorang pelacur. Mohon maaf ya. Ini Ustadz Khalid yang bilang. Karena hari ini hadirin, ya, wanita-wanita di luar itu lebih ngeri daripada di dalam. Gini loh Bu. Jadi ada pembahasan usul fikih ini. Sesuatu yang sunnah itu derajatnya jadi wajib kalau lingkupnya persaingan. Senyum kita kepada suami kita itu kan hukumnya sunnah kan. Tabassumuka li akhika shadaqah. Senyummu untuk saudaramu sedekah. Sedekah itu kan sunnah. Tapi derajat sunnah itu naik jadi wajib kalau kondisinya persaingan dengan kebatilan. Jadi kalau suami kita di luar rumah itu sering dapat senyum-senyum liar dari wanita-wanita yang tidak jelas itu, maka senyumnya seorang istri di rumah itu hukumnya wajib. Karena kalau tidak kita senyumin, wah bahaya. Pulang rumah langsung diperenguti, bapak-bapak ya. Sudah, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya kan. Sudah ya. Jadi harus apa? Harus gimana cari cara bagaimana kemudian suami kita itu selalu tertarik untuk kembali ke rumah. Yang bapak-bapak juga, Rasulullah itu kan pernah kan tiba-tiba pulang kemudian mandi, keluar dari rumah beliau itu dalam keadaan apa? Rambutnya sudah basah habis mandi. Kemudian Rasulullah bilang gini kepada para sahabat, jika di antara kalian melihat wanita yang lebih cantik daripada istrimu di rumah, maka lakukanlah satu hal. Apa ya Rasulullah? Kembalilah ke rumah. Pulanglah langsung ke rumah, karena sesungguhnya yang ada dalam wanita itu semuanya ada dalam istrimu. Hanya dalam diri istrimu ada satu kelebihan, ada kemuliaan di situ. Sedangkan pada wanita itu ada kehinaan. Jadi sunnahnya apa? Kalau tergoda segera pulang. Lah mulai diperenguti, nggak masalah itu. Ya. Jadi metu meneh akhirnya kan, gitu. Jadi ya ini loh, ini PR para istri maksud saya. Khidmah. Kemudian yang ketiga apa? Idza ghibta anha hafizaka fi nafsiha wa malika. Ya. Kalau kamu sedang berpergian, dia menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta.
Jadi yang ketiga apa? Hormat. Satu taat, dua khidmat, tiga hormat. Jaga kehormatan diri, jaga kehormatan suami, jangan membicarakan keburukan suami kepada teman, jaga aib keluarga. Kalau tiga ini terpenuhi, lihat hadis Rasulullah yang lain. Ya, idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau seorang wanita itu sholat 5 waktunya, wa shamat sahroha, puasa Ramadan 1 bulan penuh. Kemudian apa? Wa hafidhat farjaha, dia menjaga kehormatannya. Wa ata'at zaujaha, dia taat kepada suaminya. Qila laha, kata Rasul, dikatakan kepadanya, udkhulil jannata min aibabin syi'. Masuklah kamu wahai istri salihah ke dalam surga, terserah dari pintu yang mana saja. Jadi pintu 8 surga itu suruh milih. Mau lewat pintu apa? Pintu jihad, pahalamu seperti orang yang berjihad, menjaga kehormatan suamimu, merawat mendidik anakmu. Pintu sedekah, apa yang kamu lakukan di dalam keluargamu seperti pahala orang-orang yang bersedekah. Pintu puasa, apa yang kamu jaga, menahan amarah, menahan dengan kesabaran penuh semua penderitaan dalam rumah seperti pahala orang-orang puasa. Suruh milih jadi min ayyibabin syi'ti. Ya, min ayyibabin syi'ti. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang keempat. Yang kelima, saya percepat ya. Yang kelima nasihatnya, menikah itu atau berumah tangga itu tujuannya bukan hanya urusan seksual belaka. Banyak orang menikah itu kan dia sudah halal, urusan bawah perut. Ya, ada tujuan yang lebih agung daripada itu, yaitu apa? Mengalirkan pahala kita dengan aliran yang abadi terus menerus, bahkan ketika kita sudah meninggal pahala kebaikan itu terus mengalir. Dengan apa? Dengan mencetak generasi anak keturunan yang solih solihah. Ya. Jadi selain tadi orientasinya taat, kita punya tujuan lain apa? Punya anak yang solih solihah. Karena mereka nanti yang akan terus rutin memberikan kita amalan dari pahala-pahala amalan yang mereka usahakan ketika kita sudah terbujur kaku di alam barzakh. Mereka pun nanti yang akan memberi syafaat di depan pintu surga ketika orang tuanya kesulitan di hari hisab. Mereka yang akan menolong kita. Maka cetak anak kita jadi anak yang solih-solihah. Di antara ikhtiarnya jadikan anak soleh itu apa? Jangan salah milih lembaga pendidikan. Ya, saya sering ngopi sama Habib Muhammad Al-Habsyi Pasar Liwat. Itu kami kalau ngobrol itu putar semuanya dibahas. Nah, pernah satu ketika itu bahas tentang anak ini. Terus beliau bilang gini, dan saya setuju banget sama perkataan beliau. Ustaz, nyarikan sekolah buat anak itu istikharahnya harus lebih mempeng daripada istikharah nyari jodoh, Ustaz. Panjenengan dulu sebelum nikah istikharah mboten, Mbak? Istikharah kan. Kita pun selama ini taunya istikharah itu ibadah ketika mau nikah saja. Padahal enggak ya. Semua aktivitas kita itu harus diiringi dengan istikharah kan. Lah kata beliau apa? Istikharah nyarikan sekolah buat anak itu harus lebih mempeng daripada istikharah apa? Nyari jodoh. Loh, kok bisa gitu, Beb? Saya bilang. Iya, Ustaz. Kalau milih jodoh saja kita istikharah, kok ternyata jodohnya keliru gitu ya. Jodoh keliru itu maksudnya kok tidak sesuai ekspektasi kita, disuruh taat dia nggak taat. Ada sebab-sebab yang kemudian membuat kita boleh menceraikannya, nggak cocok gitu jodohnya. Masih ada syariat talak, masih ada syariat khulu, gugat cerai, ya kan? Jadi kalau istri itu masih ada solusi syariatnya. Tapi kalau salah milihkan sekolah anak, memilih sekolah untuk anak itu sama dengan mencetak manusia kan? Disitulah lingkungan dia, disitulah nanti pola pikirnya, sudut pandangnya dari gurunya terbentuk di situ semua. Kalau salah milih sekolah, kita salah mencetak anak. Kalau salah mencetak anak, tidak bisa dikeluarkan dari kakak, Ustaz. Kalau istri kan masih bisa ya, pisah kakak kan. Kalau anak tetap anak kita, binnya tetap bin ke kita. Sementara anak ini anak durhaka.
Capek, iya Ustaz. Tapi lebih capek mana? Didik anak biar jadi anak soleh, nganter anak ke pondok, nganter ke sekolah, antar jemput, ingatkan dia sholat. Lebih capek mana Pak? Didik mereka atau lebih capek hidup bersama anak durhaka? Yang pertama yang kedua yang lebih capek? Yang kedua lebih capek. Tekanan hidup itu, hidup sama anak durhaka kan. Makanya harus diikhtiarkan lebih keras lagi. Karena mereka nanti yang memberi syafaat kita. Dan itulah tujuan pernikahan ya. Itu yang keenam yang terakhir, kalau kita sudah menikah, hidup bahtera kita sudah berlayar, jangan lupakan pelabuhan. Ya. Artinya orang yang sudah berumah tangga itu sama sekali tidak boleh melupakan orang tuanya. Tetaplah bersikap baik kepada orang tuamu dan bersikap baik kepada mertua. Ya, usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Pertikaian antara menantu perempuan dan mertua perempuan itu tidak boleh dinormalisasi. Tidak boleh dinormalisasi. Secara fitrah memang pasti ada gesekan-gesekan, tapi itu tidak boleh dinormalisasi. Ya, ini nasihat untuk para istri. Ketika kamu berbakti, taat, sayang kepada mertuamu, sejatinya kamu sedang berbakti kepada suamimu. Karena kamu mencintai orang yang dicintai oleh suamimu. Cinta sejati itu cinta yang butuh pengorbanan. Di antara pengorbanan dalam cinta itu apa? Kita mencintai siapapun yang dicintai oleh suami kita. Begitu juga para suami, ya, harus memposisikan diri dengan pas, harus banyak sabarnya, ya. Kalau kalau istri lagi kisruh sama mertua, suami itu memang posisi yang paling tidak enak, ya, paling tidak enak itu paling senep. Ibadah para suami dalam kondisi seperti itu bukan membela ibu, bukan membela istri, tapi ibadahnya adalah mendoakan mereka dan bersikap tenang dan sabar. Karena memang itu butuh kesabaran yang panjang, ya. Jadi ibadahnya suami istri itu kalau tidak suaminya sabar, istrinya syukur. Kalau nggak istrinya syukur, suaminya sabar. Yang penting dengan keduanya kemudian masuk surga. Ada seorang tabi'in namanya Imran bin Hitton. Terakhir ya, Imran bin Hitton ini rahimahullah itu punya istri cantik banget. Sementara Imran ini orangnya biasa saja, bahkan cenderung tidak ganteng. Istrinya cantik sekali. Jadi Imran tuh kadang-kadang juga minder. Kalau jalan sama istrinya cantik, dia biasa saja. Akhirnya suatu hari dia bercermin. Di depan cermin tuh menyesali dirinya. Ya Allah, kok rupaku koyo ngene, bojoku ayu men. Istrinya ngelihat. Ketika istrinya lihat, istrinya bilang gini, wahai suamiku, tidak apa-apa ya suamiku, insya Allah kita berduanya masuk surga. Loh kok bisa masuk surga? Iya, kamu mendapatiku bersyukur, aku mendapatimu bersabar. Orang sabar dan syukur kan masuk surga. Gitu ya. Jadi ibadahnya suami istri itu 3 saja. Kalau dikasih nikmat, dinikmatin. Kalau dikasih cobaan, dicobain. Ya, sabar sama syukur. Kalau berbuat salah, bertaubat kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga nasihat ini adalah nasihat yang saya khususkan untuk saya pribadi dan untuk jamaah yang dimuliakan Allah. Semoga Allah merahmati bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Sudah dicatat belum Bu poin-poinnya? Sudah ya? Yang kesimpulannya lengkap, dapat doorpress. Yuk. Ya. Ibu, tadi ada kalimat ya yang bisa dijadikan status. Ya kan, kalimatnya indah, kata-katanya apa tadi? Istri itu diciptakan dari tulang rusuk, dekat di apa? Tangan dulu. Ya kan? Apa tadi? Tangannya gimana? Nah, dekat dengan tangan untuk dilindungi, terus dekat dengan hati untuk dicintai. Silahkan berstatus dulu. Itu ya. Oke, berstatus boleh, ada status dulu ya. Sekaligus share status lagi kajian ini ya, nggak tahu biar bisa ikut kajian. Jazakumullah khairan Dr. Mer. Ini ada sesi tanya jawab Dr. Mer. Jadi ibu-ibu sudah dari pagi sudah menyiapkan pertanyaan.
Kalau kayak bapaknya apa telepon ya. Kalau satu kata 1000 cinta ya itu enak, tapi kalau satu cinta 1000 kata ya cintanya si Jiro ngomongannya akeh. Nah, satu cinta 1000 kata terus tuh rekoso negara suaminya. Satu cinta 1000 kata ngomongannya kata ya. Kalau dokter Aisyah Dahlan tuh bilang wanita setiap hari berkata berapa ribu kata ya? 20.000 kata ya. Makanya aku ngomong terus. Malah ngomong ya. Baik Bu, saya kira nggak bijak ketika berpanjang lebar. Ini sesinya tanya jawab, waktunya hanya 30 menit. Ya, nanti kita sampai jam 10 lebih 30. Tapi sudah kepotong saya ngomel ini 7 menit Bu. Jadi 10 lebih 7 ini tadi ya. Yuk, dari bawah dulu. Yang mau bertanya siapa? 1, 2. Stop, 2 dulu ya. Nah, sebutkan namanya siapa, mau bertanya, istrinya sebutkan 1 atau 2. Gak usah ya. Bapak Abu Azam Saifuddin. Nah, monggo Pak. Satunya kapan saya tutupnya tolong ambilin satu. Tutup ini lah. Penafsiran al-Qawwam dari Rasulullah itu ada 7 poin. Kalau makna qawwam itu seperti itu, kira-kira apa dari kita yang suami ini bisa sempurna seperti itu? Karena rasanya kita meskipun sudah berkeluarga dari 20 tahun, ilmu itu juga kita belum sebenarnya tahu. Kalau tahu untuk praktek berarti dia seperti itu kan juga nggak ada. Nah ini gimana kalau kita ini pertama belum tahu, kemudian ketika tahu itu juga untuk realisasi prakteknya itu kan mungkin tidak bisa 100%. Ya ini namanya ilmu Pak. Ilmu itu mesti sesuatu yang bertambah, baru. Kalau sudah pernah dapat ya jatuhnya nanti murojaah ya, biar tidak lupa. Kadang ada ilmu yang kita pelajari kemudian kita lalai. Ya inilah fungsinya majelis ilmu. Kalau belum tahu ya semoga Allah SWT tidak menghitung itu sebagai sebuah kelalaian. Kalau sudah tahu kok kayaknya berat Ustaz ya, memang surga harganya mahal Pak ya. Jadi memang kita usaha. Saya sendiri yang ngomong ini belum seluruhnya 7-7-nya. Kadang-kadang masih suka emosi sama istri, kadang-kadang, tapi kita usahakan bahwa ini ilmu ya, dan ilmu itu syarat surga kan ya, masuk surga itu dengan ilmu. Kalau 100% saya kira tidak ada yang bisa 100% ya. Kita bukan nabi yang maksum dan kita juga bukan malaikat yang layak sunallah ma'amarum ya kalau nama yumaru gitu ya. Tapi mari kita usahakan ini jadi sebuah ikhtiar bersama ya. Jadi imbang. Tadi tugas suami, ternyata qawam itu diantara maknanya 7, tugas istri ya, tugas orang tua ini kita belum bahas orang tua ya. Saya izin menambahkan beberapa poin ya, sebelum nanti mungkin ada pertanyaan. Ini pesan untuk para ayah. Ayah tidak boleh melakukan 3 hal ini kepada anak. 1, tidak boleh kasar. 2, tidak boleh pelit. 3, tidak boleh cuek. Ya, 3 aja pesannya untuk para ayah ya. Untuk para ibu, skill yang harus dimiliki seorang ibu agar anaknya selalu merasa cinta kepada ibunya walaupun dia sudah besar. Kadang-kadang kan nanti ada fase ya ibu-ibu, anak ini kalau sudah mulai puber itu sudah nggak mau deket-deket sama orang tuanya. Tapi kita sebagai ibu, ya Allah, ya anakku dhisik tak gendong-gendong ya, tak kanti, tak jaga, kok sekarang sudah mulai menjauh ya. 3 skill yang harus dimiliki oleh seorang ibu. 1, skill memasak. Karena suatu hari nanti anak kita itu pasti kangen sama masakan ibunya. Dia kembali hanya untuk ngerasain masakan ibunya. Jadi sak nggak bisa-bisanya kita masak, sak GoFoodnya kita tetap apa? Berusaha belajar masak. 2, skill memijat. Ya. Nanti ada fasenya, titiknya seorang ibu itu apa?
Seorang anak itu kangen pijetan, kangen kerokan ibunya, kangen pijetan ibunya. Yang ketiga skill mendengar, ya skill mendengar. Jadi betah-betahin cerita. Kalau anak cerita, HP ditaruh, ya jangan sambil multitasking, ya HP-nya hidup, nanggepi tapi sebenarnya nggak nanggepi. Kita nggak tahu alur ceritanya, dengarkan seperti itu ya. Jadi ini tambah. Dan sebenarnya ada panjang lagi pembahasan untuk khusus pembahasan orang tua. Tapi kita fokus dulu kepada pembahasan rumah tangga gitu ya. Wallahu a'lam. Jadi gitu Pak, semoga menjawab. Ya kita semuanya berusaha ya. Berusaha kan kalau sudah ada ilmunya insya Allah lebih cetol gitu. Lebih jelas. Oh berarti saya tidak boleh begini, saya boleh begini gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jelas singkat padat Pak ya. Nanti kalau orang paham bisa privat. Ya. Izin, tadi yang kedua ini bapak-bapak dua dulu, nanti baru ibu-ibu ya. Siap-siap ibu-ibu, cung langsung ke nanti saya berikan peluang. Ibu-ibu Pak, bapak-bapak dua dulu. Nah ini kok, saya lagi Mas Sinten Om. Ini garwane pun pinten? Satu ya. Oh Mas Bujang. Pak ini Mas Bujang. Sebutkan nama dulu, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Hikam. Hikam. Belum nikah. Oh belum nikah. Oh ya, oke. Untuk bertanya Ustaz, di tengah arus digital dan di era yang serba abstrak ini sering membuat interaksi keluarga berkurang. Adanya miskomunikasi yang bercerai, waktu yang terasa cepat hingga terkadang tidak ada waktu untuk keluarga. Bagaimana konsep satu kata si bercinta dan bercinta bisa diwujudkan agar tetap sesuai dengan ajaran Islam, dan apabila pernikahan dalam perspektif Islam dipandang sebagai upaya menyempurnakan setengah agama, mengapa dalam praktik sosial masih ditemukan kecenderungan pengabaian terhadap aspek psikologi, emosional, dan kebutuhan pasangan yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakadilan atau kerugian bagi salah satu pihak. Terima kasih. Oke, itu yang satu lagi. Suruh ulangi nggak paham. Coba ulangi antum. Kalau nggak paham, Antum kan moderator ya ulangi. Kalau diulangi langsung ulangi lagi, Ya, baca. Panjang banget ini. Intinya sebenarnya ada di satu komitmen. Ya, hari ini banyak kasus perceraian, banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga. Itu satu komitmen. Tadi awal mari kita perbaiki komitmen kita. Nikah itu buat apa? Ya. Yang kedua, komunikasi. Ya. Itu faktor terbanyak perceraian di Indonesia itu karena komunikasi. Ekonomi itu nomor sekian sebenarnya. Ekonomi itu nelongso-nelongsonya suami istri itu kalau komunikasi jalan, komitmen bagus, insya Allah mereka tetap akan sabar. Kan nanti kita kembalikan ya, bahwa kalau komitmennya bagus, komunikasinya bagus, ya komunikasi ini ada di bab sendiri, ya. Jadi harusnya tadi ada pembahasan khusus soal komunikasi, tapi butuh 1 jam lagi untuk membahasnya. Tapi ini kan nggak mungkin ya. Jadi kalau dua itu bagus. Dalam kenikmatan kita tidak saling jumawa, dalam kesempitan kita tidak saling menyalahkan, tidak saling menyalahkan. Anda kira orang-orang kaya yang uangnya banyak itu mereka tidak ada masalah dalam hidupnya? Mereka bermasalah. Ya, saya temukan banyak keluarga jamaah, ya, yang uangnya unlimited, saya bisa katakan unlimited. Tapi keluarganya tidak sedang baik-baik saja. Kenapa? Karena istrinya bekerja, suaminya bekerja. Istrinya merasa bisa hidup lebih mandiri daripada suaminya, sehingga tidak lagi hormat kepada suami. Ya. Akhirnya kaya, mapan hidupnya, mobilnya milik, rumahnya banyak, tapi akhirnya kisruh kan. Tadi tidak ada komitmen, nggak ada komunikasi yang baik. Malah kita perbaiki komunikasi kita. Tadi ya satu kata itu melahirkan 1000 cinta. Ada tipsnya, cuman nggak tahu tadi saya kok ngomongnya nggak ke arah situ ya. Jadi kapan-kapan lagi saya. Pokoknya tadi cuma ngalir aja. Biar bukan lagi. Enggak, jangan saya, Ustaz yang lain aja. Ya, yang lain. Tapi insya Allah itu nanti dalam pembahasan sendiri. Bagaimana membangun komunikasi antara suami istri agar jadi lebih baik gitu ya. Jadi dua itu jawabannya. Barakallahu fikum. Baik, jazakumullah khairan. Dan saya berusaha dipahami ya, hampir sampaikan.
Oh ya, itu kapan nikahnya Mas? Mas Masih kuliah? Kurang berapa semester? Iya, nggak lagi nikah. Cepat nikah, nggak lagi bisa keluar. Rumahnya di mana, Mas? Nogosari, Bu, ini Bu. Keren kan? Ya, laki-laki Bu, sing dipadosi saat kita seneng kajian dipadosi ngono wae. Salate rajin, ngajinya sregep, duitnya saged nyusul mangke insyaallah rezekinya langsung mantap. Nyari duitnya banyak, rasa ngaji, rasa sholat ya. PR selanjutnya lebih banyak gitu ya. Ayo ya, bapak-bapak mohon bersabar dulu. Dua penanya dulu ya. Bu Ibu mau tanya nggak? Bu? Belum. Oh ya, entar dulu belum. Kan belum. Saya mau tanya nggak? Iya iya sebentar. Oke sebentar ya. Coba saya ulangi ya. Satu kata di rumah kita. Oke. Tadi sudah ada yang angkat tangan ini. Ustazah Husna. Kemudian Ibu ya, 2 G. Ustazah Husna dulu monggo. Ada mic-nya enggak ya? Pakai mic-in aja, Us. Enggak sampai kayaknya. Enggak sampai. Ini gimana? Niki. Bismillah, Alhamdulillah, Sallallahu alaihi wasallam. Apa Ustaz, maaf ya, ini ada pertanyaan terkait dengan tema seberapa efektif ya untuk sentuhan kata ini dalam tarbiyah anak ya. Dalam tarbiyah anak misalnya apa itu seringkali ibu-ibu itu pikirnya mengarahkan anak atau menggerakkan anak, tapi ternyata pilihan katanya itu tidak efektif gitu ya. Bisa diberikan beberapa contoh kata-kata efektif yang bisa dicontohkan untuk bisa menggugah atau menggerakkan anak. Kemudian yang kedua juga kata-kata yang efektif supaya maunya kita atau pengennya kita itu bisa ditanggapi oleh suami kita, jadi dari istri ke suami gitu ya. Kemudian dari ibu ke anak, ibu ke suami, dan yang ketiga ibu ke mertua atau orang tua. Ya, semua kayak banyak pertanyaan. Satu sesi. Ya, ini dulu saya. Jadi yang pertama, ada 3 hal yang bisa dilakukan oleh setiap ibu atau setiap ayah agar anak itu selalu mau merasa dicintai oleh Tuhan. Jadi bukan kalimat tulis dan bulat, bukan kalimat perintah dan larangan, tapi lakukan 3 hal ini. 1, biasa kalau ngobrol dengan anak, tepuk pundaknya, dekati, tepuk pundaknya, kemudian biasa ngobrol. Ya, itu anak itu akan merasa ada satu vibe, ada satu suasana di mana dia sangat dicintai oleh orang tua. Sangat diharapkan. Ya. Kemudian yang kedua, bisikkan ke telinga. Bisik ke telinga. Kalau ngomong biasa bisikkan ke telinga. Ya. Ibu senang kalau kamu ya. Ayah apalagi. Jadi dari telinga itu kemudian terlihat satu kedekatan antara seorang dengan anaknya. Kemudian yang ketiga, biasakan berdoa di hadapan anak kita. Ikhlaskan tidak apa-apa. Kenapa? Karena itu semacam sugesti positif untuk dia. Jadi itu akan dia kenal selama-lamanya. Harapan-harapan kita itu wujudkan bukan dengan perintah atau larangan, tapi dalam bentuk bungkus doa. Ya Allah, hamba ingin, ya Allah yang namanya Nasiruddin, ya Allah, ya dia Nasiruddin bukan Nasir. Sini bisa mengalir, sama ya? Sama. Kita bisa Nasir. Nasir Di video ini nanti. Oh iya. Gitu ya.
Itu jadi anak yang soleh ya Allah, anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang sungguh-sungguh sholat. Itu nanti ada satu titik balik dalam hidupnya, dia akan ingat itu yang kita terus ulang ya. Jadi biasakan itu ya, doa kalau ngomong sama anak itu ya, caranya kan tepuk bunda, sikat telinga, kalau berdoa doa di hadapan, jadi punya satu semacam ternyata harapan orang tua selama ini ya. Dan setidaknya nanti kalau dia di perjalanan hidupnya agak melenceng, dia akan ingat kata-kata itu, akan dia ingat dan dia rekam terus dalam memori jangka panjangnya, bukan memori jangka pendeknya. Tapi kalau sifatnya teknis, kamu jangan gini nak, kamu gini nak, itu teknis, itu perintah teknis seperti atasan ke bawahan hari-hari terjadi. Itu hanya masuk ke memori jangka pendek. Ya, kalau seorang istri ke suami, ya itu memang agak beda. Makanya ada buku laki-laki sama perempuan itu dua makhluk yang berasal dari dua planet. Yang satu dari Venus, yang satu dari Mars. Ya, dalam buku ini disebutkan memang Allah ciptakan laki-laki sama perempuan itu beda. Makanya dalam pendidikan anak juga peran ibu kepada anak itu adalah seorang ibu itu mengajarkan kosakata yang baik, mengenalkan kosakata yang baik kepada anaknya. Maka semakin cerewet seorang ibu itu semakin cerdas anaknya harusnya. Kenapa? Dia mengenal banyak kosakata, ya, sehingga neuron di otaknya itu menyala-nyala. Ya, lah ada pun ayah itu nggak banyak ngomong. Itulah jawaban mengapa dalam Al-Quran percakapan antara anak dan orang tua itu kebanyakan anak dan ayah, untuk mengingatkan ayah bahwa anakmu ini juga amanahmu, bukan hanya interaksinya ibu sama anak terus. Makanya ayah diingatkan sama Al-Quran. Dan lihat percakapan dalam Al-Quran, ayah dan anak itu kalimatnya tak panjang-panjang. Yakub kepada 12 anaknya, mata wujud dan ba'di. Ibrahim kepada Ismail, ini arafil manami adi atahu pandu madatau. Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Gini-gini aja kan, pendek-pendek. Memang ayat itu tidak hadir di setiap kesempatan, tapi setiap dibutuhkan dia selalu ada untuk anaknya. Gitu ya. Jadi kalimatnya itu nilai-nilai kehidupan, itu ayat. Maka lihat Rasulullah boncengkan Ibnu Abbas kan. Ibnu Abbas itu berarti siapa? Keponak sepupunya Rasulullah ya, walaupun umurnya sangat jauh kan. Putra Abbas ya. Abbas itu pamannya Rasulullah, berarti Ibnu Abbas sepupunya Rasulullah. Lihat, sama-sama naik binatang tunggangan, naik kendaraan, terus Ibnu Abbas di belakang. Kalimatnya kalimat-kalimat yang nilai kehidupan saja. Ihfadillah yahfadka. Apa? Jagalah Allah, karena Allah menjagamu. Ya, ta'aruf ilallah birrahmah ya'rifka fisyiddah. Kalimatnya singkat-singkat kalau ayat itu kepada anak. Kalau ibu memang ditugasi Allah secara fitrah itu mengajari apa? Mengajari kosakata yang baik kepada anak. Makanya istilahnya kan al-ummahatu al-madrasatul ula wal aba'u mudiruha gitu ya. Ya, ummahat itu sekolah pertama bagi anaknya, dan ayah itu adalah mudir sekolahnya gitu ya. Jadi dia juga yang bertanggung jawab atas berjalannya sekolah tersebut. Nah, khusus untuk interaksi atau komunikasi antara ibu dan antara istri dan suami ini memang ilmunya berbeda. Ibu harus tahu, suami itu diciptakan Allah dengan korpus kolosum yang lebih kecil daripada perempuan. Jadi di perempuan di kepalanya ada otak kanan, ada otak kiri, di tengah ini ada namanya korpus kolosum. Korpus kolosumnya perempuan itu lebih tebal daripada laki-laki, sehingga secara linguistik seorang wanita itu lebih cerdas daripada laki-laki. Secara linguistik, cara berverbalnya lebih terlewat daripada laki-laki. Cerdas segera itu kan sedikit sama ya. Makanya dari beliau bilang kosakatanya perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Ya, laki-laki pendiam itu sehari 6.000 kata. Laki-laki cerewet itu 9.000 kata. 6.000, 9.000. Perempuan pendiam itu 16.000 kata. Perempuan cerewet 24.000 kata.
Jadi laki-laki perempuan pendiam masih lebih cerewet daripada laki-laki cerewet. 11.000 ya, makanya bapak-bapak ya, usikum minasih bisa Allah. Kalau panjenengan capek pulang kerja, kemudian ketemu istri cerita dengan cerita yang sudah dia ulang berkali-kali 3 hari yang lalu, ya, maka cukup Anda pejamkan mata, kemudian angkat kepala dan ulangi perkataannya. Pak, sarjana itu kan nggak itu menunggunya. Iya ya Bu, nggak itu menunggunya. Ulangi saja perkataannya. Ya, yang bener kan gini ya Pak ya. Iya ya Bu, yang bener gini. Itu tipsnya Pak ya. Jadi yang benar ada respon ya. Dia tidak butuh jawaban kita sebenarnya. Dia hanya butuh dengarkan. Maka bapak-bapak kalau dengar ibu cerita, pilotok juga sama ceritanya itu aja. Sehari dia ceritakan, maka cukup Anda sediakan telinga. Karena sejatinya dia tidak sedang bercerita, tapi dia sedang menghabiskan pula dia. Kita hari ini belum habis. Makanya dengarkan aja sambil manggut-manggut, ngulangi perkataannya ini cara termudah itu. Ya. Dia kan biasanya kan berpendapatan istri. Kan harusnya begini ya Pak. Iya ya, harusnya begitu. Nah gitu. Ya, caranya begitu. Ulangi saja perkataannya. Ya. Nah itu. Jadi bapak-bapak harus siapkan telinga. Ya. Kenapa? Karena kalau telinga tidak kita sediakan, dia akan mencari telinga-telinga lain di luar rumah. Wah itu bahaya. Ya, curhatnya malah kemana-mana nanti. Mending curhat ke kita. Ibu-ibu juga harus tahu. Para suami ini kan secara linguistik tidak lebih cerdas daripada Anda. Laki-laki itu tidak bercerita. Laki-laki itu kalau punya masalah, dia diem, memikir, berkontemplasi, memikirkan solusi, menyelesaikan masalahnya dulu, baru setelah selesai masalah baru mau cerita. Maka jangan diinterogasi. Pulang dari rumah dalam keadaan suntuk, masalah belum selesai, kan ada apa Pak? Dia Pak kerja. Ayo Pak cerita. Siapa yang jahat sama kamu Pak? Oh gitu ya, sekarang udah mau cerita ya sama aku. Rahasia-rahasiaan ya sama aku. Jangan begitu. Contohlah Ibunda Khadijah. Ketika Rasul mendapat masalah yang sangat besar, dapat risalah di Gua Hiro, dalam keadaan menggigit, pulang ke rumah, apa yang dilakukan Ibunda Khadijah? Ibunda Khadijah membaringkan Rasul tanpa bertanya pertanyaan apa. Kemudian apa? Menyelimuti Rasulullah. Dalam keadaan yang masih ketakutan, apa kata Ibunda Khadijah? Wallahi la yuhzikallah abada. Allah tidak akan, demi Allah, ya suami, Allah tidak akan menyia-nyiakan selama-lamanya. Kamu ini orang baik, ya. Jadi laki-laki itu makhluk apresiasi. Ibu-ibu harus banyak menghargai. Ya, itu yang membuat seorang laki-laki itu punya kekuatan. Kamu ini orang baik, baik suamiku, kamu suka bantu orang miskin, memuliakan kamu, peringatkan yang susah, kan gitu kata Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah Rasulullah buka pintu, dodok-dodok buka pintu kan nggak langsung diinterogasi. Dari mana wahai suamiku? Kenapa kamu mau gigit? Kan ada riwayat kayak gitu, ya. Jadi suami itu memang lebih begitu, ya. Makanya juga ketika kita tahu, jangan sampai kemudian kita ini salah berkomunikasi dengan suami kita. Dan juga satu lagi para istri, suami itu bukan makhluk multitasking. Kecerdasan ibu karena korpus kolosumnya lebih gede itu membuat seorang wanita itu jadi makhluk multitasking. Multitasking itu bisa mengerjakan beberapa tugas dalam satu waktu. Perempuan itu bisa Pak, sambil nyusoni anak, tangan kiwok, tangan tengah mulek brambang, telinga nyekel HP, sikil ngepel itu bisa Pak. Kalau laki-laki ngapunten ibu tidak bisa. Laki-laki itu makhluk yang faidah farokta fansor. Kalau selesai satu pindah ke tugas ya berikutnya. Makanya kalau rumah digunakan untuk acara PKK atau pengajian, ibu-ibu tidak bisa nyuruh suami Pak itu ya ruang tengah, meja sama kursinya dipinggirkan. Setelah itu disapu ya Pak, dipel juga, terus digeladi karpet. Setelah itu Pak, ambil armaro di tempatnya Bu Susi ya Pak ya. Terus setelah itu mampir di rumahnya Bu Dwi, ambil roti,
rotinya itu biasanya belum diirisi Pak. Nanti bikin sekalian nanti rotinya di Indomaret soalnya nggak jualan. Sebelum pulang Pak, ngambil ke rumah ibu ya Pak. Ngambil termos warnanya yang pink aja Pak, jangan yang biru. Itu di rumah panjang itu tugasnya. Nanti setengah jam lagi dengan tengok baru minggirkan kursi sama meja. Karena dia taunya perintah pertama. Ya, nggak kompilasi satu-satu dengan saja. Ya, gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Jadi harus lebih apa lagi. Kalau komunikasi dengan mertua itu ya begitu ya. Kadang-kadang ada saja salahnya menantu, gitu ya. Makanya mertua yang baik adalah ketika terjadi sesuatu di rumah tangga anaknya, dia adalah orang yang membela menantunya, bukan membela anaknya. Kalau Anda bela anak Anda, masalah tidak mengecil, tapi masalah bertambah besar. Jadi kalau Anda bela menantu Anda, masalah akan cepat selesai. Gitu ya. Itu nasihat untuk para mertua. Nasihat untuk para menantu tadi, ya, kita mencintai ibu mertua kita karena kita benar-benar mencintai suami kita. Karena mencintai seseorang itu adalah dengan mencintai siapa yang dia cinta. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya saya kira. Ada lagi tambahan? 10 pertanyaan lagi sampai asar. Ibu yang mau tanya sebenarnya udah setengah 11 ini, masih ada satu. Satu penanya lagi Ustaz ya. Mohon ini nanti agak singkat ya Ustaz ya. Pertanyaannya walaupun panjang, pokoknya dijawab singkat, persiapan Bu amun panjang-panjang tadi. Ya. Ibu Ustazah gitu ya, di pojok ya. Sama nanti ada satu pertanyaan dari sini. Bapak Ibu ya, sambil nunggu beliau jalan ya. Ini ada salah satu Ustadz yang merangkum apa itu tausiah hari ini. Nanti kalau pengen rangkumannya bisa saya share ya. Kalau nggak tahu nomornya, saya kasih tahu nomor saya, nanti saya share ya. Nih yang pengen rangkuman kajian hari ini nanti bisa save nomor saya. Sudah? Oh, ya, monggo Ibu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, mohon berdiri Ibu biar sambil gitu. Lebih jelas suaranya kali. Oke. Boleh. Kemarin tadi saya mendengarkan kajian-kajian yang insya Allah sangat bermanfaat sekali dan sangat bagus sekali. Tapi Pak, saat ini saya malah merasa belum, karena saya sekarang ini sudah tidak punya suami. Dan mungkin dari kajian-kajian Bapak yang tadi kami dengarkan itu ada beberapa kewajiban saya sebagai istri yang tentu itu belum tercapai atau terlunasi ya Pak ya. Nah sekarang setelah saya mendengarkan ini, kenapa saya belum? Apakah ada Pak untuk dari kedua itu? Apakah ada untuk menutupi kekurangan saya itu pahala-pahala yang saat ini suami saya sudah tidak ada Pak? Ya. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya apakah ada obat belum? Kata Ustaz ini, kata Ustaz singkat saja dulu. Ada. Singkat saja. Ada. Tambah dulu loh Tat. Antara ada dan tidak ada. Ibu ada putra di rumah? Ada anak di rumah? Anaknya berapa Ibu? Sudah menikah semuanya. Sudah Ada. menikah semua, sudah ada cucu? Nah itu obat belum. Jadikan anak cucu generasi yang lebih baik daripada orang tuanya. Ya, cetak dari jari-jari anak soleh. Kenapa nanti ini jadi obat belum? Mungkin jujur saya baru tahu ilmunya, saya belum sempat berkhidmat sama suami. Nah, semoga nanti mereka yang mengajarkan kebaikan untuk ibu, bapak, kakek, neneknya, gitu ya.
Jadi fokusnya sekarang ke anak keturunan. Dia doa orang kalau usia sudah 40 tahun kan, Robbi Auzini an ashkura nikmat alladzi an'amta alaih. Yang pertama ibadahnya syukur. Wa an a'mala sholihan tardah. Yang kedua ibadahnya apa? Fokus amal soleh. Kalau sudah usia 40 ke atas, ya. Wa aslih li fi dzurriyyati. Yang ketiga apa? Fokus sama keturunan. Jadikan generasi yang soleh. Ini itu butuh ilaika wa ini minal muslimin. Ibadah berikutnya apa? Banyak bertobat kepada Allah dan banyak ridho sama ketetapan Allah. Jadi 5 ibadahnya orang kalau sudah umur 40 tadi. Satu apa? Syukur. Alhamdulillah ya Allah. Usia sesenja ini masih bisa berangkat ke pengajian, dapat ilmu yang belum saya dapatkan. Banyak syukur sama Allah. Ya, kemudian juga fokus sama amal soleh. Ya, sibukkan diri dengan amal soleh. Jangan ada waktu yang terbuang pada hal yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, fokus sama anak keturunan. 4, banyak bertobat. Mungkin ada kesalahan-kesalahan di masa lalu yang kita lewatkan dan belum sempat kita tobati. Tobat. Yang kelima, ini minal muslimin. Jadi hamba yang berserah, jadi hamba yang ridho sama ketetapan Allah SWT. Baik, seperti itu nggih, Mbak Uti. Nah, Ibu Rini, Mbak Uti ya. Masya Allah ya. Yang beliau sampaikan seperti itu. Satu lagi, Ustaz Umar, ini ada pertanyaan ya. Yang belum bertanya, yang mau bertanya, itu kita pending dulu. Semoga tadi masih ada beberapa hal yang mau beliau sampaikan selain waktu ya, tentang komunikasi, wali dan yang lainnya saja. Ya, ada pertanyaan. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara mengontrol emosi yang terkadang meledos gitu. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana mengajak anak laki-laki untuk rajin ke masjid? Umur anak hampir 7 tahun, Ustaz. Bentar, dua pertanyaan nih. Ini perempuan apa? Akhwat. Ya, emosi meledak itu awalnya dari hawa nafsu. Kalau kita buka kitab tasawuf, kitab awal dulu, marah itu bukan berasal dari setan. Tindakan setelah marah itu harus dari setan. Marah itu dari hawa nafsu kita, dari ego sentris kita, dari hawa nafsu syahwat kita, sehingga membuat kita marah. Maka caranya agar tidak gampang marah adalah mudah memaafkan. Ya, mudah memaafkan. Mudah memaafkan itu gimana, Ustaz? Jadi gampang marah, sulit memaafkan. Ya, cara mudah memaafkan motifnya harus satu. Kita memaafkan karena kita ingin dimaafkan sama Allah. Enggak bisa Ustaz memaafkan dia. Ya, ganti motifnya. Saya memaafkan dia karena saya ingin dimaafkan Allah. Saya punya banyak salahnya, sebagaimana dia salah, saya juga salah. Ya, itu banyak memaafkan. Yang kedua, menghilangkan sebab-sebab marah. Ya, tutup pintu sebab-sebab marah itu. Ya, tutup pintu sebab-sebab marah. 3, redam amarah itu dengan cara-cara yang disebutkan Rasulullah. Idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Kalau kamu marah, duduk. Idza qama ahadukum falyatawaddo fa alaihi an yajlis. Kalau kamu marah dalam keadaan berdiri, duduk. Kalau duduk masih marah, berbaring. Kalau berbaring masih marah, tidur, kan? Bahkan dalam hadis, idza ghadiba ahadukum falyata'awwadz billah. Ta'awud dulu, biar apa? Biar setelah marah tidak diganggu setan. Ya, saya katakan kalau lagi marah, tindakan setelahnya itu pasti buruk. Kenapa? Setan sudah menguasai hati kita. Ya, makanya kalau orang marah tembak, orang marah pukul, orang marah pisu-pisu, orang marah banting barang, itu sudah dalam kuasa setan. Karena setan itu target utamanya itu kan menggenggam hati kita. Kalau hati sudah digenggam, sudah dikuasai setan, maka tutup pintu marah itu tadi ya. 1, sudah memaafkan. Yang kedua adalah hilangkan semua penyebab marah. Ya. Yang ketiga, redam dengan cara-cara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Wudu, ta'awud, bahkan dalam hadis falyaghtasil, dia mandi.
Kalau lagi marah mandi. Kalau berdiri duduk masih marah duduk ya. Gitu. Dan jangan segera merespon ya. Kalau lagi marah itu jangan merespon. Tenangkan lerem dulu hatinya. Jawaban nggak harus segera. Bisa besok pagi, bisa besok lusa, tidak apa-apa. Ya, jadi kondisikan dulu diri agar jawaban yang kuat, respon yang keluar itu tidak merugikan diri dan merugikan orang lain. Itu khusus marah. Kemudian yang kedua, Soal ngajak anak. Gimana caranya biar sholat? Cara yang paling baik agar anak-anak kita ini sholat adalah suami kita juga harus sholat. Ya, karena apa? Karena pendidikan terbaik itu pendidikan keteladanan. Jangan mimpi anak kita jadi ahli masjid kalau suami kita jarang ke masjid. Ya, itu satu. Ya, jadi anak itu kayak bayangan. Orang tua itu kayak benda. Kalau bendanya lurus, bayangannya lurus. Kalau bendanya bengkok, bayangannya bengkok. Yang paling wajib menempelkan kelingking jari dirinya dengan kelingking jari anaknya itu ya ayah. Dalam sholat maksud saya. Ya. Jadi contoh. Maka yang pertama solidkan diri dan solidkan pasangan kita. Kemudian yang kedua jangan mengandalkan kehebatan diri. Kita itu kadang diri anak itu dengan kehebatan kita, dengan ilmu kita, dengan semua kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kita lupa tidak menitipkan anak kita kepada Allah. Doakan anak kita agar kita dengan hidayah. Inti pendidikan orang tua ke anak itu cuma 3 ya. Kalau Anda buka kita tarbiyah orang tua kepada anak, kita parenting itu intinya 3 saja. Atau 3 ini. 1. Seorang ayah dan seorang ibu hadir sebagai teladan untuk anaknya. Ini pendidikan itu teladan. Harus jadi teladan. Yang kedua, seorang ayah dan seorang ibu harus memastikan bahwa tidak ada makanan haram masuk ke mulut anaknya. Anak itu apa? Dengan sekolahkan anak di sekolah Islam, masuk pesantren, diajari sholat. Kalau masuk barang haram ke mulut, ya makanan yang haram yang akan melumpuhkan daging-daging yang tidak taat kepada Allah. Jadi jaga itu pekerjaannya, jaga lagi ya. Orang istri dengan suami setiap pagi ya. Kami kuat insya Allah ya kalau kamu pulang ke rumah gak bawa apa-apa. Kami kuat berlapar-lapar wahai ayah anda, wahai suamiku. Tapi kami gak kuat kalau harus menahan panas api neraka karena barang yang haram yang kau bawa ke dalam rumah. Jadi setiap pagi dimotivasi itu. Kalau istri banyak menuntut kepada suami itu pikirannya akhirnya buyar. Akhirnya yang syubhat disenggol, yang haram disenggol. Bapak ibu apa nggak tahu ya apa fungsi meja besi dan kursi besi di depan Indomaret itu ya, itu untuk para suami yang bingung pulang belum ada yang dibawa pulang dari istrinya banyak untuk sleeper gitu. Akhirnya setelah suami ini masuk ke Indomaret sambil beli kopi Golda yang harganya 3.000, nyeruput sambil bingung. Ya Allah, ini banget hidup ya Allah, berat banget hidup ini. Ya itu kursi-kursi yang disediakan untuk para suami ya. Makanya kita ini harus banyak bersyukur ya. Suami bawa yang halal sedikit syukuri, karena itu bagian dari tarbiyah orang tua kepada. Dan yang ketiga yang terakhir, ini pendidikan orang tua ke anak itu. Yang ketiga, lisan yang tidak pernah kering dari mendoakan hidayah untuk setiap anak kita. Inti pendidikan itu doa. Satu-satu didoain, sebut namanya satu-satu. Libatkan Allah dalam pendidikan anak. Tugas kita ini untuk suami dan untuk anak itu hanya A, B, C, D. A, ajak. B, bicarakan. C, contohi. D, doakan. Sudah sampai D. Kalau D yang mentok tak bisa, E ya udah. Ya udah, serahkan ke Allah kan. Taufik dari sisi Allah, kita sudah sampai mentok D. Ya sekarang gitu ya. Ya Allah Ta'ala bisa. Mari kita tutup dengan bacaan hamdan. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din.
Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Duhai Allah yang Maha Menatap, berkahi majlis yang Kau takdirkan ini ya Allah. Jadikan pertemuan ini penghapus dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Kau biarkan seorang pun di antara kami pulang kecuali Kau hapuskan dosa-dosa ini ya Allah. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami ya Allah. Ampuni sehitam apapun perjalanan hidup yang pernah kami jalani ya Allah. Allahumma ja'alna minal tawwabin waj'alna minal mutatahhirin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Duhai Allah yang Maha Penyayang, sayangi ibu bapak kami ya Allah. Ampuni kedurhakaan kami kepada ibu bapak kami ya Allah. Berkahi sisa umurnya ya Allah. Karuniakan husnul khatimah, lapangkan kuburnya ya Allah, ringankan hisabnya ya Allah, jadikan ahli surga, jauhkan dari kebinasaan dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Duhai Allah yang Maha Mengkaruniai, karuniakanlah kepada kami keluarga yang sakinah, keluarga yang lurus istiqamah, keluarga yang mencintaimu, mengamalkan Al-Quran ya Allah. Jadikan kami semuanya ahli ibadah yang Kau terima ya Allah. Ya Allah, titipkan kepada kami putra putri yang salih salihah, yang hafidh-hafidhah, yang menjagamu ya Allah, yang menjaga agamamu ya Allah, yang mengamalkan syariatmu ya Rabb. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa ghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan kami pada yang halal-halal sehingga kami tidak butuh pada yang haram-haram. Ya Allah, kayakan kami dengan karunia-Mu sehingga kami tidak butuh kepada selain-Mu ya Rabb. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Duhai Allah, jaga iman kami ya Allah, jaga jamaah ini ya Allah. Jangan Kau cabut iman dari diri kami ya Allah. Di sisa umur kami ini ya Allah, pastikan iman kami terpelihara lurus istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Jika ajal datang menjemput, wafatkan kami semuanya husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Allah, ada di antara saudara-saudara kami di belahan bumi yang lain ya Allah, hari ini sedang kelaparan, sedang menderita, membutuhkan pertolongan-Mu ya Allah. Turunkan pertolongan-Mu ya Allah, tunjukkan kekuatan-Mu ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Gaza, Allahumma ansurhum nasran azizan. Allahumma 'alaika bil yahudil ghasibin, Allahumma 'alaika bil yahudil mu'tadin. Allahumma harrir al-masjid al-aqsa ila al-yahudil ghasibin wa anta rzuqna as-salata fil aqsa muharraman qabla al-mamat ya rahman ya rahim. Rabbana atina wa tullabana wa talibatina wa ulama'ana wa masyayikhana fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.